ujungnya masyarakat juga yang akan merasakan akibatnya. Jadi ketika proses ini mengalami masalah, ya yang paling merasakan akibatnya itu adalah masyarakat. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Dalam seminggu terakhir banyak banget obrolan mengenai kasus gagal ginjal akut kepada anak-anak, especially di Indonesia. Sebenarnya kasus ini mulai ramai di Gambia karena memang di Gambia muncul kasus yang kurang lebih mirip di Indonesia dan akhirnya peredaran obat sirup ditarik oleh Kementerian Kesehatan meskipun memang setelah itu ada beberapa hal yang memang diumumkan kembali oleh Kementerian Kesehatan, ada obat-obat yang memang ternyata aman, ada juga beberapa perusahaan farmasi yang sepertinya di stop sementara oleh Kementerian Kesehatan. Sebenarnya apa yang terjadi situasi saat ini, bagaimana kita berbicara soal obat sirup ini, ya, kita bakal kulik semuanya di Suara Akademia kali ini. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan di episode kali ini kita akan ngobrol bareng sama Mbak Lailatul Rahmi, biasa dipanggil sama Mbak Ami ya. Ini adalah dosen dari Universitas Andalas. Halo Mbak Ami, apa kabar Mbak? Halo juga, saya boleh panggilnya Mas atau gimana nih? Ya, apapun Mbak ya. Sehat ya Mbak ya? Oke, Alhamdulillah sehat. Baik, Mbak, pertanyaan pertama adalah kita berbicara soal obat sirup yang akhirnya bikin banyak orang kayaknya agak-agak takut gitu ya. Ada dua kandungan zat yang memang jadi highlight di obat sirup yang memang akhirnya jadi gonjang-ganjing itu, ada ethylene glycol sama ada diethylene glycol. Mungkin bisa Ya, betul. dijelasin dulu nih Mbak Ami, sebenarnya ini zat apa sih ethylene glycol sama diethylene glycol ini nih? Oke, kalau dari literatur ya, dari literatur sama berbagai sumber gitu menyatakan etilen glikol dan dietilen glikol ini merupakan zat yang lazim digunakan di berbagai industri dan salah satu tujuan penggunaannya itu adalah untuk zat anti beku. Oke. Gitu. Jadi bukan untuk penggunaan obat atau produksi obat sebenarnya, tapi untuk industri-industri, misalnya untuk industri pelumas, kemudian untuk pelarut industri, untuk tekstil dan juga bahan perekat dan lain sebagainya begitu. Oke, jadi memang ini sebenarnya zat yang wajar muncul di semua industri dong Mbak? Artinya nggak cuma obat aja ya, tapi di barang-barang yang mungkin biasa kita konsum sehari-hari, ethylene glycol sama diethylene glycol ini juga ada sebenarnya. Ya, yang membedakannya adalah produk industri ini kan nggak kita masukkan ke dalam tubuh, nggak dimakan atau tidak diminum begitu ya. Jadi untuk penggunaan luar, entah itu untuk plastik misalnya, atau untuk bahan-bahan lain, misalnya pelumas, itu kan untuk kendaraan ya. Jadi kalaupun itu digunakan sebagai bahan industri, selama tidak masuk ke dalam tubuh, ya tidak masalah gitu. Oke, terus kenapa nih Mbak Ami nih bisa ada dua zat tersebut dalam obat sirup yang bebas diperjualbelikan di masyarakat? Ini apakah memang akhirnya dua zat ini tuh dimasukkan ke dalam kandungan apa ya yang dipakai buat produksi, atau kayak ada chemical reactions aja nih Mbak, akhirnya dua zat ini muncul di obat-obatan yang beredar di masyarakat nih? Oke, kalau untuk alasannya itu kita mungkin bisa flashback lagi ya ke kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya, karena kasus keracunan etilen glikol dan dietilen glikol ini sebenarnya sudah lama terjadi. Maksudnya sudah kasus yang berulang gitu. Di berbagai negara ini sudah terjadi berapa kali. Dan salah satu yang paling awal itu adalah kasus yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu dulu punya sejarah kelam juga soal dietilen glikol ini, di mana ini pelarut yang digunakan untuk membuat sirup salah satu jenis obat. Dan waktu itu peran FDA, organisasi seperti Badan POM-nya Amerika, itu belum seperti sekarang kekuatannya. Jadi barangkali karena itu pengawasan obat masih lemah. Waktu itu sekitar tahun 1937 atau 1938 itu yang diharuskan itu adalah produsen obat mencantumkan label sesuai dengan obatnya. Nah, tapi untuk persyaratan keamanan itu tidak terlalu belum menjadi concern lah waktu itu. Nah, singkat cerita, formulasi obat untuk mengatasi infeksi waktu itu sulfanilamid
nama obatnya itu menggunakan dietilen glikol. Nah, waktu itu masih belum ada persyaratan keamanan sehingga obat itu digunakan oleh banyak anak-anak. Dan akibatnya terjadilah keracunan. Ya hampir mirip mungkin dengan kasus yang ada terjadi belakangan ini ya, ada masalah terkait gagal ginjal akut dan bahkan banyak yang kematian juga. Itu. Nah, jadi kalau dari kasus lainnya misalnya di Bangladesh itu ternyata dari hasil penyelidikan ada produsen yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan dietilen glikol itu untuk sebagai pengganti dari pelarut lain yang aman gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk pelarut sediaan farmasi, etilen glikol dan dietilen glikol ini tidak boleh digunakan. Tapi kenapa bisa kemungkinan ditemukan? Pertama, barangkali ada perubahan pada kondisi bahan baku. Mungkin sumber bahan baku ini menggunakan bahan baku yang kadar cemarannya itu melebihi standar, melebihi batas toleransi. Nah, ini sebenarnya masih perlu diselidiki lagi, terutama yang terjadi di Indonesia sekarang. Kira-kira bahan bakunya itu dari mana? Gitu. Karena etilen glikol sama dietilen glikol ini bisa menjadi cemaran untuk pelarut-pelarut yang sering digunakan di obat sirup, misalnya ada propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserol. Nah, itu kemungkinan cemarannya itu ada, tapi yang penting itu adalah tidak melebihi batas toleransi. Oke. Nah, Mbak Ami kan mentions ada batasan toleransi ya Mbak ya. Sebenarnya itu di Indonesia sendiri BPOM itu tuh udah punya batasan yang kayak maksimal segini nih, atau itu belum ada di Indonesia tapi udah ada di aturan yang internasional Mbak sebenarnya Mbak? Kalau di aturan Indonesia ini sudah ada. Jadi kalau dari yang saya ketahui Badan POM itu punya standar, tetapi standar ini juga sejalan dengan standar yang berlaku internasional. Jadi bukan berarti Indonesia punya standar sendiri, tapi beda dengan standar internasional gitu. Nah, kalau di Indonesia itu ada yang namanya Farmakope Indonesia. Farmakope Indonesia itu literatur yang menjelaskan tentang aturan-aturan atau persyaratan-persyaratan mutu dari berbagai bahan yang digunakan dalam pembuatan obat. Nah, kalau menurut Farmakope Indonesia ini ada syarat batas toleransi cemaran untuk etilen glikol dan dietilen glikol ini 0,1% maksimal bisa ditemukan di dalam gliserin dan propilen glikol, dan maksimal 0,25% untuk cemaran yang ditemukan dalam polietilen glikol. Nah, lewat dari itu berarti sudah tidak memenuhi syarat lagi gitu. I see. Jadi etilen glikol dan dietilen glikol ini sebenarnya cemaran, jadi kayak reaksi kimia atau mungkin tiba-tiba muncul ya, Mbak? Bukan kayak zat yang dimasukkan ke obat gitu ya? Kalau statusnya cemaran harusnya berarti kadarnya kan sangat sedikit ya, sangat sedikit. Kalau saya pribadi sebenarnya masih mendalami lagi tentang adanya kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pelarut-pelarut seperti polietilen glikol dan yang lainnya itu seberapa besar kemungkinannya bisa mengalami reaksi sehingga menghasilkan etilen glikol. Tapi karena etilen glikol juga produksinya bukan dari hasil pemecahan polietilen glikol misalnya, ya barangkali kemungkinannya cukup kecil ya Mas ya. Apalagi kalau obat kan disimpan dalam kondisi tertentu yang jauh dari panas, kemudian terhindar dari kelembapan. Jadi rasanya potensi adanya perubahan itu sangat kecil menurut saya. Nah, mungkin yang perlu dicermati sumber bahan bakunya. Barangkali pada proses produksinya ada proses-proses tertentu yang menyebabkan adanya cemaran etilen glikol ataupun dietilen glikol ini. Oke, jadi memang sebenarnya bisa dibilang sudah ada standarnya gitu ya Mbak ya, dan BPOM juga sudah punya punya peraturan gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal pembuatan obat nih Mbak, kadang-kadang kan
kita juga penasaran ya, sebenarnya ada nggak sih peraturannya buat bikin obat gitu? Mungkin BPOM mengawasi ini obat aman atau enggak gitu kan, tapi buat perusahaan-perusahaan farmasi nih, kita kan mikirnya kayak, oh ya udah jelas-jelas aman semuanya, tapi ada nggak sih kayak cara pembuatan obat yang baik gitu? Ada rules-nya nggak sih kalau dari sisi farmasi sendiri? Oh iya, pastinya ada. Jadi kalau bagi industri farmasi dalam membuat obat itu harus mengikuti kaedah-kaedah yang ditentukan. Kalau di Hmm. Indonesia itu namanya cara pembuatan obat yang baik dan itu mengatur semua aspek mulai dari persyaratan mutunya, kemudian fasilitasnya itu diperhatikan, kemudian bahan baku, bahan kemasan dan banyak aspek lagi yang harus dipenuhi oleh industri farmasi itu. Nah, setelah mereka memenuhi persyaratan CPOB, barulah industri farmasi itu diperbolehkan untuk memproduksi obat Hmm. gitu. Sebenarnya persyaratannya itu sudah sangat ketat. Oke. Nah, betul. Jadi memang Harusnya sebenarnya, hmm? Gimana, harusnya Mbak? kalau memang mengikuti CPOB ya harusnya kejadian seperti ini bisa dikatakan harusnya tidak terjadi. Kalau memang Oke. semua aspek CPOB ini sudah dipenuhi begitu. Oh iya. Artinya mungkin memang ada miss kalau memang udah ngikutin aturan tapi masih terjadi kayak gini, ada beberapa hal yang mungkin miss dalam pengecekan atau mungkin dalam proses produksi ya Mbak ya? Barangkali ada terjadi seperti itu. Oke. Nah, kita berbicara ke pertanyaan yang mungkin ini jadi pertanyaan banyak orang gitu. Kalaupun memang tadi kan Mbak Ami bilang bahwa ethylene glycol sama diethylene glycol ini kan memang dipakai buat produksi wajar, tapi kan bukannya memang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau memang pada akhirnya nih ethylene glycol sama diethylene glycol itu masuk ke dalam tubuh, itu dampaknya apa aja sih Mbak? Kalau buat anak-anak jelas ya, mungkin sekarang kayak kasus gagal ginjal banyak banget gitu. Udah sampai lebih dari 200-an dan yang meninggal pun juga lebih dari 100. Jadi dampaknya apa aja nih, Mbak? Nah, pertama mungkin kita dari ethylene glycol dulu ya. Hmm. Nah, ethylene glycol ini kalau tertelan, itu entah itu melalui obat yang tercemar tadi atau mungkin dari yang lainnya, dia itu akan diproses di tubuh gitu. Nah, salah satu proses ini namanya metabolisme. Sebenarnya tubuh kita itu punya mekanisme metabolisme untuk membuang zat yang bersifat racun Hmm. gitu. Tapi proses metabolisme pada ethylene glycol ini akan menghasilkan zat-zat lain yang justru berbahaya buat ginjal. Nah, Oke. salah satunya itu ada asam glikolat. Nah, asam glikolat ini kan namanya asam dan sifatnya juga asam. Hmm. Nah, ketika asam glikolat ini menumpuk di tubuh, maka pH atau kadar keasaman darah kita itu akan menjadi berubah gitu, tidak Hmm. sesuai dengan yang seharusnya, menjadi lebih asam. Nah, akibatnya kalau kadar keasaman di tubuh kita itu berubah, otomatis semua proses yang berjalan di tubuh kita itu akan menjadi tidak normal. Karena tubuh kita itu kan punya berbagai macam enzim, dan Hmm. enzim itu adalah kebanyakan adalah senyawa-senyawa protein, di mana senyawa protein ini tidak stabil dalam suasana asam. Ketika berubah saja pH, maka enzim-enzim yang seharusnya berfungsi dengan baik itu menjadi istilahnya mogok gitulah ya Mas ya. Hmm. Kemudian di tahap akhir dari metabolisme ini akan menghasilkan namanya asam oksalat. Hmm. Nah, asam oksalat ini bisa menumpuk di ginjal dalam bentuk kalsium oksalat. Nah, salah satu efeknya dari penumpukan kalsium oksalat ini adalah merusak ginjal. Hmm. Gitu. Kalau pada orang dewasa kan ada yang batu ginjal gitu ya Mas ya. Betul. Nah, salah satu batu ginjal itu bisa disebabkan oleh si kalsium oksalat ini. Gitu. Bayangkan Oke. kalau ini terjadi pada anak-anak yang Hmm. notabene itu masih dalam pertumbuhan gitu ya. Nah, dan pada akhirnya keracunan ethylene glycol ini bisa tadi menyebabkan penumpukan asam, kemudian mengganggu keseimbangan kimia di dalam darah, dan juga akan merusak ginjal. Nah, kalau Hmm. ginjal sudah mengalami kerusakan, ya timbullah gejala tadi yang seperti berkurangnya volume urin, atau anaknya menjadi tidak bisa buang air kecil sama sekali. Kemudian toksik-toksik atau bahan-bahan yang harusnya dikeluarkan dari dalam tubuh itu menjadi tidak bisa keluar, akhirnya menumpuk dan semakin menambah kerusakan di dalam tubuh penderitanya gitu. Oke. Itu untuk ethylene glycol ya Mbak ya. Kalau diethylene glycol Betul. impact-nya sama
atau ada impact yang lebih bahaya lagi nih? Nah, kalau di ethylene glycol sebenarnya intinya sama-sama menyebabkan kerusakan ginjal juga, tetapi senyawa kimianya hasil metabolismenya aja yang berbeda gitu. Nah, kalau di ethylene glycol ini dia akan menghasilkan senyawa yang namanya itu 2-hidroksiektoksi asetik acid atau HEAA. Nah, HEAA ini sifatnya juga asam dan dia bisa merusak ginjal, tetapi selain merusak ginjal juga bisa menyebabkan kerusakan pada saraf Oke. gitu. Jadi emang dua zat ini tuh ketika muncul di obat-obatan yang beredar, especially obat sirup, memang nyerangnya ke ginjal ya, Mbak Ami ya. Betul, betul. Oke. Nah, terus nih Mbak, mungkin jadi pertanyaan terakhir saya nih berbicara soal dua zat ini yang ditemukan di obat sirup dan bikin bahkan saya pribadi itu akhirnya kayak ini udah deh nggak minum obat sirup dulu deh, bahkan kayak yang lain-lain tuh juga agak-agak entar-entar dulu deh. Apa yang harus diambil langkah apa yang harus diambil sama masyarakat when it comes to harus beli obat, Mbak? Apalagi sekarang kan kayaknya jadi makin melek nih kan ya, kita harus baca kandungan, apalah. Masyarakat harus ngapain nih buat ngadepin situasi sekarang nih, Mbak? Nah, ini memang situasi yang di luar perkiraan ya, dan pastinya akan menyebabkan kepanikan juga, apalagi bagi masyarakat yang punya anak kecil, kemudian kebingungan harus gimana gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Badan POM sendiri itu sudah merilis daftar obat yang bisa dikatakan aman karena tidak mengandung pelarut yang berpotensi bisa tercemar ethylene glycol dan diethylene glycol. Nah, itu bisa dicermati, ada beberapa daftar di sana. Kemudian juga obat-obatan gitu ya, kan tidak semuanya berbentuk sirup, ada yang bentuk tablet juga atau berbentuk kapsul. Nah, mungkin bagi orang dewasa nih alternatifnya agak lebih fleksibel ya. Kalau misalnya tidak pun menggunakan sirup ya mungkin bisa menggunakan bentuk sediaan lain. Nah, yang terpentingnya itu pastikan setiap membeli obat beli di apotek, karena di apotek itu ada apoteker yang bisa melayani konsultasi kita kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut tentang obat ini aman atau tidak. Kemudian apa yang harus dilakukan itu bisa tanya ke apoteker, dan juga perhatikan lagi kemasan obat tersebut. Pastikan mereknya jelas, kemudian ada nomor registrasinya, kemudian ada mungkin tanda peringatannya itu juga harus dicermati. Dan juga kalau menurut rilis dari Badan POM itu pastikan ada cek klik gitu. Jadi bisa diklik di cek BPOM, kita bisa masukkan daftar nama obat, bisa pakai mereknya ataupun bisa menggunakan kandungannya. Nanti kita bisa mengetahui obat ini memang terdaftar secara resmi di Indonesia atau obat yang tidak jelas gitu. Nah, bisa di situsnya tuh cek bepom.pom.go.id. Oke. Gitu. Artinya konsumen juga harus punya kesadaran sendiri ya Mbak ya, ketika memang harus beli obat, selain ke apotek juga harus ngecek ini sebenarnya obatnya punya izin resmi atau enggak gitu ya buat beredar di tempat-tempat yang memang jual beli obat gitu ya. Betul. Oke. Untuk keamanan bersama. Ya, daripada yang kejadian kayak gini keulang lagi, kayaknya mending kita juga ngecek lagi. Mbak Ami ada yang disampaikan lagi kan Mbak? Kalau dari saya ini sebenarnya jadi wake up call ya buat kita semua, tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi stakeholders di bidang kesehatan dan juga di bidang pengawasan obat dan makanan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu berbenah lagi soal penjaminan mutu obat dan juga mengenai produksi dan peredaran obat. Dan harapannya sama-sama semuanya evaluasi diri, kemudian juga masyarakat juga, ujungnya masyarakat juga yang akan merasakan akibatnya. Jadi ketika proses ini mengalami masalah, ya yang paling merasakan akibatnya itu adalah masyarakat. Jadi harapannya nanti kalau Badan POM, kemudian Kementerian Kesehatan, industri farmasi, kemudian tenaga kesehatan, apoteker, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya bisa bersinergi dalam menghadapi masalah ini dan memberikan informasi yang jelas buat masyarakat. Nah, mudah-mudahan nanti masyarakat bisa meningkat kepercayaannya dan tidak
terjebak dalam isu-isu yang simpang siur apalagi menyesatkan. Gitu harapan saya. Oke, semoga kejadian ya. Ini jadi wake up call beneran kalau gitu ya. Anyway, terima kasih Mbak Lailatul Rahmi. Ini dari Universitas Andalas. Beliau dari Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinis Fakultas Farmasi. Dan that's all for Suara Akademia episode kali ini, Sobat ICID. Kalau memang pengen tahu isu mengenai ethylene glycol dan diethylene glycol ini, Mbak Lailatul Rahmi udah punya artikel di theconversation.com/id dengan judul kontaminasi ethylene glycol dan diethylene glycol dalam obat sirup akibatkan gagal ginjal akut. Penjelasannya banyak banget, artikelnya ditulis sama Mbak Lailatul Rahmi gitu ya. Dan kalau emang pengen tahu banyak berita yang lain lagi, bisa Sobat ICID cek di website kami, theconversation.com/id itu untuk website. Kalau misalnya untuk sosmed ada di @conversationidn ya, itu Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Kita sudahi episode kali ini. I'll see you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.